cerewet, Bapak nggak usah ngelawan, sabar aja. Insya Allah Pak balasannya 2, kalau nggak surga mati. Sabar. Sabar itu apa? Sabar itu diambil dari pohon kaktus. Pohon kaktus itu bahasa Arabnya sobar. Nggak percaya? Tanya Bapak Wakil Bupati, Gus Kiai Wakil Bupati. Itu di Mesir ada jual minyak Z Sobar. Z Sobar minyak kaktus untuk minyak rambut. Kita kalau kehausan di tengah gurun pasir, nggak ada air, ambil kaktus peras. Gimana rasa air kaktus? Pahit. Coba besok ambil kaktus blender, pahit rasanya. Maka sabar itu artinya pahit, tapi kalau kita laksanakan Allah berikan balasan. Makanya kita disuruh memberikan pesan sabar. Watawasau bil haq, watawasau. Kenapa kita diuji Allah? Yang keempat, tolong ingat ini baik-baik, karena yang 4 ini mungkin keluar dalam UAS ujian akhir semester. Man lam yarda biqada'i, siapa yang tidak ridha dengan takdirku, walam yasbir bibalai, tidak sabar dengan ujianku, falyatlub rabban siwaya, carilah Tuhan selain aku. Kata Imam Al-Qushairi dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, saya tahu kapan Allah ridha pada saya. Loh, dari mana kamu tahu Allah ridha padamu? Saya tahu Allah ridha pada saya. Dari mana kamu tahu Allah ridha padamu? Ketika saya ridho menerima takdir Allah, pada saat itu Allah sudah ridho kepada saya. Dan orang yang ridho kepada Allah, Allah berikan kepadanya apapun yang dia mau. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Orang yang diundang Allah masuk surga itu orang yang diridhoi dan ridho menerima ketetapan Allah, dipanggil oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i, kembali. Orang yang ridho menerima ketetapan Allah. Amin. Ya Ustaz Somad enak aja ngomong ridho. Iyalah Ustaz enak. Ustaz di atas pentas, dikasih kursi tempat duduk pakai karpet, dimuliakan. Kami duduk di bawah, nggak pakai alas, nggak pakai karpet, nggak pakai kursi, nggak pakai atap, masa ridho? Saudaraku yang berada di bawah, yang di atas semen, yang di atas aspal, yang nggak beralas, yang nggak pakai karpet, nggak pakai tenda, engkau mungkin lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad yang di atas. Amin. Diaminkan. Memang omongan saya itu nggak salah, memang betul. Tapi aminnya jangan kuat-kuat. Jaga juga perasaan saya. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga, man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqal habatin min khardalin min kibrin, ada sombong walaupun sebesar biji sawi. Ketika Kiai Haji Wahid Jumali tadi mengatakan, ini Ustadz Abdul Somad adalah senior saya, langsung saya pegang hidung saya takut dia mekar. Saya merasa saya senior. Senior itu maknanya 2, na'udzubillah, enggak mau saya sebutkan maknanya. Ini kakak kelas, saya merasa terhormat malam ini. Masya Allah, tabarakallah. Beliau bacakan lagi titelnya panjang sekali, kata beliau. Doktor, Ustadz, LC, DESE, PhD. Saya nggak minta sama panitia. Saya maunya di mana-mana tulisnya singkat saja 3 huruf, UAS, cukup. Tapi kenapa panitia menulis panjang? Karena mereka mau menunjukkan Abdul Somad orangnya kecil, dibuat namanya besar. Abdul Somad orangnya kurus, dibuat gambarnya gemuk, lebih besar daripada bupati dan wakil bupati. Begitulah orang Banjarnegara membesarkan hati saya malam ini. Saudara yang dimuliakan Allah, besar sekali gambar saya itu, sampai giginya sebesar kampak, lubang hidungnya terowongan mina. Saya boleh minta tolong? Boleh. Nanti kalau acara ini selesai, tolong ini balehonya jangan dibuang ya.
Tolong simpan gulung baik-baik. Kenapa? Saya khawatir kalau nanti berserak ada yang mungut dijadikan sebagai tutup WC. Ustaz, masa ada yang begitu? Ada, kemarin habis pilkada, pileg, saya lihat banyak yang baliho itu diambil, dijadikan, khawatirnya dijadikan bagian dalam. Jangan dibayangkan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini negeri barokah karena kiai-kiainya duduk sama mendidik umat, memikirkan nasib bangsa. Negeri ini barokah karena Allah pilihkan pemimpin yang faham umum dan faham agama. Kama yuwalla alaikum, pemimpin kamu itu adalah cermin rakyatnya. Jadi kalau pemimpinnya dokter, jujur, amanah, wakilnya alumni Al-Azhar, ngerti akidah, ahli sunnah wal jamaah, wasatiyah, moderat, itu menunjukkan adalah cerminan rakyatnya. Mudah-mudahan Allah jaga Banjarnegara ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Amin. Ini kenapa dipisah-pisah ini laki-laki dan perempuan? Masya Allah, pakai pagar besi. Ini nanti khawatirnya investor takut datang nanam modal. Kenapa? Nggak aman. Kenapa? Ada pagar besi. Yang dari tengah ke samping perempuan semua. Yang dari tengah ke kanan ada laki-laki, ada perempuan. Itu namanya salah masuk pagar. Enggak apa-apa, menutup aurat, jaga jangan sampai melanggar aturan syar'i. Insya Allah semuanya dimaafkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak kecil pakai jilbab. Anak kecil itu perempuan pakai jilbab hitam, pakai hijab. Ini di Banjarnegara ini, jangankan orang, kalau Tuhan pergi ke Madinah, jangan lupa beli kebab. Sudah lama saya tausiah di Banjarnegara ini sound system pakai jilbab. Sound system. Jangankan orang, sound system aja pakai hijab. Ini yang saya omongin ini betul atau nggak betul? Betul. Itu nanti sebelum pulang foto sama sound system. Kalau enggak nanti disangka orang saya basa-basi memuji-muji. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita jaga ihfazillah, jaga hukum Allah, jaga Al-Qur'an yang diturunkan Allah, jaga aturan Allah, ihfazillah, jagalah, yahfazka, Allah akan menjagamu. Andai pun terjadi musibah, musibah itu sesungguhnya Allah ingin mengangkat derajat saudara kita, diampunkan silap salahnya, diselamatkan dari azab kubur, masuk ke dalam surga Allah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Merajut ukhuwah sudah, menggapai berkah sudah. Pembahasan terakhir menuju Banjarnegara yang maju dan sejahtera. Apakah Banjarnegara ini sudah maju? Belum. Kalau maju itu seperti Amerika Pak Ustadz, bangunannya megah, cantik dan indah. Apalah artinya rumahnya bagus, cantik, megah, indah, motor, mobil mahal, tapi angka bunuh diri tertinggi di dunia. Angka bunuh diri tertinggi di dunia bukan di Afrika yang miskin, bukan di Indonesia, tapi di Amerika. Uang banyak, hati tidak tenang, tidak tentram, akhirnya buka internet. Bagaimana cara bunuh diri yang enak? Ada satu website yang menyediakan cara bunuh diri. Nanti daftar dan bayar. Mau bunuh diri ditembak dari jauh atau dipukul dari belakang. Disediakan satu apartemen lantai 100, nanti disiapkan kamarnya, naik ke atas, jendelanya nggak pakai jeruji besi, turun ke bawah nggak pakai tangga, mati. Angka bunuh diri tertinggi. Kenapa mereka minum khamar? Kenapa mereka pakai narkoba? Karena ingin menyelesaikan masalah hidup
yang ada di kepala. Tapi kalau saya lihat dari senyum jamaah dari awal sampai sejam udah saya ngomong, ini masyarakat Banjarnegara ini orang yang nggak punya masalah hidup dan nggak punya utang. Nah, kan kelihatan dari senyum. Makanya kalau ditanya apakah Banjarnegara maju dan sejahtera, saya mengatakan Banjarnegara maju dan sejahtera. Tentu saja, jangan tepuk tangan, tunggu. Tentu saja tidak ada gading yang tidak retak. Di masa akan datang kita menuju kesempurnaan, insya Allah. Yang bunuh diri. Adik-adik, kalau kalian mencari istri yang sempurna, seumur hidup kalian akan jadi presiden, kalian akan menjadi bupati, kalian akan menjadi gubernur, kalian akan menjadi pemuda, kalian akan menjadi tentara, kalian akan. Kita tidak bisa mencari kesempurnaan. Man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Siapa yang mencari kawan yang tidak sempurna, siapa yang mencari teman yang perfect, seumur hidup dia tidak akan pernah punya teman. Abdul Somad ini jauh dari kata sempurna, banyak kurangnya. Enggak, Ustadz punya kelebihan, iya, lebih hitam, lebih pesek, lebih jelek, lebih pendek. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bangun Banjarnegara ini bersama-sama, insya Allah di masa akan datang lebih baik lagi nanti, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya sendiri sudah melihat dengan mata kepala saya tentang masyarakatnya, tentang pemimpinnya, tentang alamnya. Bagus, cantik, indah, tapi memang sekarang lagi masa sulit. Kenapa? Karena saya ketemu kemarin dengan Bapak Hakim Ustaz Abu Somad. Iya, Masya Allah, Alhamdulillah, begitu begini begono. Saya datang dari luar kota nih Pak Ustadz. Terus gimana Pak Hakim? Sekarang nggak ada SPPD, surat jalan Pak Ustadz. Kenapa? Efisiensi. Memang lagi sulit duit, tapi insya Allah duit bisa dicari. Tapi yang tidak bisa dicari adalah keridhaan Allah kalau hanya dengan bicara dan kata-kata. Maka ngaji terus, berdoa, berzikir, Allah bukakan peluang-peluang kerja. Mudah-mudahan adik-adik kita yang